Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aditya Mutiara. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit biografi mengenai Imam Al-Bukhari. Selamat menonton. Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas dalam peradaban Islam telah lahir seorang bayi laki-laki selepas sholat Jumat yang oleh ayahnya diberi nama Muhammad. Bayi ini kelak dikenal oleh dunia Islam sebagai orang nomor wahid dalam disiplin keilmuan hadis. Terlahir dengan nama Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi bin Abu Abdillah atau biasa kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Semasa kecil, Imam Bukhari telah ditinggal oleh sang ayah untuk selamanya. Maka ibunya lah yang merawat dan mendidiknya. Masa-masa kecil Bukhari dilalui dengan rasa pilu ketika beliau dan sekeluarga ditimpa cobaan oleh Allah berupa meninggalnya sang ayah. Bukhari kecil pula kehilangan penglihatannya. Dalam menghadapi situasi tersebut, sang ibu tidak pernah mengenal kata menyerah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penglihatan sang putra dikembalikan. Sehingga pada suatu malam, sang ibu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya engkau serta munajatmu yang tak putus kepadanya." Setelah mendengar ihwal mimpi tersebut, sang ibu pun segera terjaga dari tidur dan mendapati sang putra telah dikembalikan penglihatannya. Imam Bukhari terlahir dari seorang ulama terkenal bernama Ismail. Ismail sendiri ialah seorang ulama yang sangat alim dalam ilmu hadis. Maka tak hayal, setelah sang ayah wafat, Imam Bukhari mewariskan kecintaan ilmu hadis sepeninggalan ayahnya. Kitab-kitab hadis sang ayah dilahap habis olehnya. Dalam usia yang relatif muda tersebut dan berkat asuhan pendidikan sang ibu, Imam Bukhari telah hafal kitab karya Ibnu Mubarak dan Waqi bin Al-Jarrah, dan beliau pun telah memahami isi kedua kandungan kitab tersebut. Menginjak umur 16 tahun, Imam Bukhari melaksanakan ibadah haji bersama sang ibu dan saudaranya bernama Ahmad. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman. Sedangkan Imam Bukhari memutuskan untuk menetap di Mekah guna mempelajari ilmu hadis kepada ulama-ulama tersohor di kota tersebut. Guru-guru beliau ialah Al-Imam Abu Al-Walid Ahmad bin Al-Asrozi, Abdullah bin Zaid, Ismail bin Salim As-So'ik, Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair, dan Al-Alamah Al-Humaidi. Pada tahun 212 Hijriah, setelah merasa cukup mempelajari ilmu di kota Mekah, Imam Bukhari melanjutkan rihlahnya ke kota Madinah. Di kota tersebut, Imam Bukhari berguru kepada beberapa ulama, antara lain Ibrahim Al-Muzir, Mutarrif bin Abdullah, Ibrahim bin Hamzah, dan Abu Tasabit Muhammad. Selama rihlah di kota tersebut, Imam Bukhari tidak hanya belajar, tetapi beliau juga telah merampungkan dua kitab, yakni kitab Khotlaya Al-Sababah wa At-Tabi'in dan kitab Al-Thariq Al-Kabir. Kedua kitab tersebut ditulis oleh Imam Bukhari di makam Rasulullah pada malam belasan bulan Qamariyah, dan saat menulis kitab tersebut umur beliau baru genap 18 tahun. Setelah dirasa cukup, Imam Bukhari melanjutkan rihlah menuju kota Basrah dan Syam. Selain daerah-daerah tersebut, Imam Bukhari pun berkelana ke Jazirah Arab, Khurasan, dan daerah-daerah di sekitarnya seperti Maroko, Balakh, dan Harah. Sebagai seorang ulama hadis terkemuka, sudah sepastinya Imam Bukhari memiliki sifat zuhud dan waro. Dari Muhammad bin Abi Hatim, ia berkata, "Aku telah mendengar Sulaiman bin Mujahid berkata,
Selama 60 tahun aku belum pernah melihat orang yang lebih wiroi dan lebih zuhud di dunia melebihi Muhammad bin Ismail. Dikisahkan oleh Gunjar dalam kitab At-Tharikhnya berkata, Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Mukhri memberikan kabar kepadaku. Dia berkata, Abu Sa'id Bakar bin Muna telah memberikan kabar kepadaku. Ia berkata, barang dagangan Imam Bukhari yang dibawa oleh Abu Hafiz telah tiba. Pada sore harinya, para pedagang berkumpul hendak memberi barang dagangan tersebut. Mereka bersedia memberikan laba besar 50.000 dirham kepada Imam Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari berkata, kalian pergilah, karena malam telah tiba. Keesokan harinya, pedagang yang lain datang lagi hendak membeli barang dagangan tersebut dan bersedia memberi laba 10.000 dirham. Tapi lagi-lagi Imam Bukhari menolaknya karena suatu sebab. Dia berkata, sesungguhnya semalam aku telah berniat hendak menjual barang dagangan ini kepada penawar pertama. Akhirnya barang itu pun diberikan kepada pedagang yang pertama menawarnya. Imam Bukhari berkata, aku tidak suka membatalkan niatku. Di antara karya-karya Imam Bukhari ialah Al-Jami As-Shahih, At-Thariq Al-Kabir, At-Thariq Al-Awsat, At-Thariq Al-Asghir, Al-Qaldu Al-Afal, Al-Ibad, Ad-Du'afa As-Shaghir, Al-Adab Al-Mufrad, Juz'u Raf'u Al-Yadain, Juz'u Al-Ghairah Haf Al-Imam, Kitab Al-Kumah. Dan masih banyak kitab Imam Bukhari yang belum tercetak maupun hilang. Imam Bukhari meninggal pada malam Sabtu saat malam Idul Fitri di waktu sholat Isya. Kemudian jasadnya dikuburkan hari itu juga setelah sholat zuhur. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Nah, itu tadi adalah biografi dari ilmuwan muslim Imam Al-Bukhari. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.